Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Ya, teman-teman, di video sebelumnya kita udah bahas ya tentang financial abuse yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik berkaitan dengan aset dan hutang ya. Especially ketika di dalam sebuah hubungan pernikahan gitu ya. Nah, sekarang kita masih akan bahas gitu ya, financial abuse apa atau kondisi keuangan seperti apa yang biasanya dilakukan oleh seorang narsistik ketika dia membentuk sebuah keluarga. Artinya bahwa ketika misalnya kalian menikah dengan seorang narsistik, kebiasaan apa sih ya dalam tanda kutip yang biasanya dilakukan oleh seorang narsistik berkaitan dengan keuangan keluarganya kalian gitu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman, yang paling umum sih biasanya kita udah tahu nih, teman. Ketika misalnya seorang narsistik itu kebetulan dia punya sumber dana yang berlebih lah, ya, punya keuangan yang berlebih, punya aset yang berlebih. Kita biasanya tahu bahwa mereka akan selalu berusaha menampilkan itu, menyombongkan hal itu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, gitu ya. Biasanya mereka akan secara kelihatan melakukan itu kepada anggota-anggota keluarga atau kerabat keluarga kita yang dalam tanda kutip lebih kurang daripada kita atau daripada si narsistik tersebut gitu ya. Ini kita udah tahu ya bahwa ini kebiasaan yang paling kelihatan ya dari seorang narsistik gitu ya, karena dia butuh memuaskan ego dia dan dia butuh menjadikan diri dia tuh lebih daripada yang lain, dan yang lebih lemah dari dia itu biasanya justru jadi targetnya dia. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua gitu, biasanya ketika kalian melihat si narsistik itu kalian tahu nih ya, ketika misalnya narsistik itu adalah kepala keluarga gitu ya, atau bagian dari orang-orang yang dekat dengan kalian, kita tahu narsistik itu biasanya adalah seseorang yang bisa sangat royal, sangat-sangat mau memberikan banyak bantuan finansial buat kalian, gitu. Tetapi kita tahu itu nggak gratis gitu ya. Jadi sebenarnya sisi gelapnya adalah ketika seorang narsistik itu sangat royal kepada kalian, kalian harus tahu konsekuensinya adalah bahwa ketika dia menginginkan sesuatu dari kalian, dia akan menganggap bahwa kalian harus menuruti apapun keinginan dia tanpa kalian boleh komplain. Ya. Ini juga salah satu financial abuse yang sangat masif gitu guys, yang biasa terjadi di dalam pernikahan dengan seorang narsistik gitu ya. Jadi ketika seorang narsistik itu sangat royal misalnya terhadap pasangan hidupnya, korbannya gitu, dari luar orang melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa misalnya, tetapi yang merasakan menikah dengan dia tahu gitu bahwa konsekuensinya adalah mereka tidak bisa punya keinginan apapun atau mereka tidak boleh melawan keinginan apapun yang diinginkan dari si narsistik dari korbannya. Yang ketiga, gitu ya, ketika misalnya kamu menikah dengan seorang narsistik itu, kamu harus bersiap-siap ya bahwa seorang narsistik itu biasanya akan sangat membatasi akses kamu terhadap keuangan keluarga. Gitu ya. Jadi biasanya boleh dikatakan bahwa pintu keuangan keluarga itu dipegang penuh oleh dia. Dan akses kalian ya misalnya untuk mempergunakan keuangan keluarga, akses penerimaan data keuangan, akses penerimaan keuangan itu biasanya akan sangat dikontrol oleh si narsistik ya. Dan boleh dibilang dia yang menentukan seberapa banyak yang kalian bisa dapatkan. Ini tujuannya bagi seorang narsistik adalah supaya kalian itu nggak punya kontrol sama sekali terhadap keuangannya kalian. Sehingga si narsistik adalah satu-satunya orang yang bisa mengontrol keuangan korbannya dan akhirnya menjadikan korbannya sangat bergantung kepada dirinya dia. Yang keempat, ya ini pengalaman dari teman-teman semua ya, gitu ya, bahwa ketika kamu misalnya punya pasangan seorang narsistik gitu ya, kalian tahu gitu bahwa keuangan itu pasti nggak akan transparan gitu ya. Ketika si narsistik itu menjadi satu-satunya pintu untuk keuangan keluarga, kalian nggak pernah tahu rincian keseluruhan keuangan keluarga itu seperti apa. Akan banyak hal yang ditutupi oleh dia, gitu ya. Dan hebatnya adalah ketika misalnya kalian ingin mengetahui, gitu ya, rincian keuangan kalian, gitu, si narsistik itu justru menjadi satu pihak yang bukannya akan menjelaskan secara detail apa yang terjadi, tetapi justru menjadi seseorang yang kemudian melemparkan kemarahan kepada kalian karena menganggap bahwa sudah hak dia untuk mengurus keuangan keluarga dan kalian tidak berhak untuk mengkonfrontasi atau menanyakan kepada dia detail tentang keuangan keluarga. Di saat kalian, para korban, berkeinginan untuk mengetahui secara detail tentang keuangan keluarga kalian, si narsistik itu akan menemukan 1000 macam cara untuk menghindar, bahkan menjadikan kemarahan untuk mencegah kalian mengetahui hal tersebut.
Yang kelima, teman-teman, kalau kalian perhatikan ya, ketika misalnya kalian menikah dengan seorang narsistik itu, biasanya korbannya itu akan sangat kesulitan untuk mendapatkan aset-aset atas namanya dia. Gitu. Jadi si narsistik itu akan selalu menggunakan berbagai macam cara, gitu ya, supaya ya, korbannya tersebut tidak bisa punya aset atas namanya dia. Ya. Ini tujuannya jelas, teman-teman, karena ketika korbannya itu punya aset, ya tentu korbannya itu kan punya power, gitu ya. Ketika dia misalnya ingin melarikan diri dari si narsistik, aset tersebut bisa dia pergunakan. Nah, narsistik mengantisipasi hal tersebut sehingga biasanya dia akan sangat aware gitu ya, sangat-sangat waspas ketika misalnya korbannya itu mempunyai aset. Bila korbannya itu misalnya punya aset, dia akan menggunakan berbagai macam alasan untuk menjual aset tersebut gitu ya dan menjadikan itu atas namanya dia gitu. Dan ketika korban ingin kembali punya aset, biasanya dia juga akan kembali menggunakan berbagai macam cara supaya korbannya itu tidak bisa mendapatkan aset kembali atas nama korbannya. Dan yang terakhir teman-teman, ini berkaitan ya dengan segala macam hadiah gitu ya, atau segala macam warisan gitu. Biasanya si narsistik akan selalu menginginkan semuanya itu atas namanya dia. Ketika misalnya kalian mendapatkan hibah dari warisan gitu ya, atau mendapatkan warisan dari keluarga gitu. Si narsistik akan selalu menggunakan berbagai macam cara untuk meyakinkan korbannya bahwa dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut dan menjadikan semua hadiah-hadiah tersebut gitu ya atau warisan-warisan tersebut atas namanya dia. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang biasanya dirasakan ketika misalnya seseorang menikah dengan seorang narsistik ya. Hal-hal tertentu yang biasanya dirasakan walaupun sebenarnya kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang yang menikah dengan seorang narsistik. Oke. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.